Ano? Oh, buka sendiri. Nutup sendiri. Nutup. Oh, nutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melanjutkan ekspedisi yang kemarin ya, yaitu ekspedisi menelusuri jejak seorang Soeharto di Dusun Kemusuk, Bantul, Yogyakarta. Karena disinilah seorang Soeharto dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ibu Sukirah. Nah, inilah teman-teman, kita sudah sampai di Dusun Kemusuk ya. Ini adalah dusun masa kecilnya seorang Soeharto, teman-teman. Dan inilah suasana terupdate ya yang kita liput kali ini. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa liputan kali ini itu ternyata tidak sengaja ya, tepat berada di tanggal 8 Juni teman-teman. Yang kita tahu bahwa tanggal 8 Juni adalah tanggal lahirnya seorang jenderal besar, yaitu Bapak Soeharto. Wah, kita tidak menyangka betul teman-teman ya. Dan kita tahunya kalau kita datang itu tanggal 8 Juni itu ternyata di saat kita sudah mengupload video part pertama tentang ini menelusuri jejak Soeharto di Dusun Kemusuk ini ya. Jadi di saat kita sudah mengupload yang part pertama itu, kita sadar ternyata kita datang di lokasi ini tepat berada di tanggal 8 Juni teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di lokasi dari rumah seorang Soeharto di masa kecilnya. Dan disinilah seorang Soeharto dilahirkan dari seorang ibu bernama Ibu Sukirah. Dan lokasi saat ini sudah dijadikan sebagai museum ya, museum dari seorang Soeharto. Dan pembangunan dari museum ini diprakarsai oleh adik beliau, yaitu Bapak Probo Sutejo. Beliau juga sudah wafat dan dimakamkan di dusun ini juga. Dan kemarin pun kita sempat berziarah di sana ya. Dan ziarahnya kita liput di video yang part pertama kemarin ya. Nah, ini teman-teman, di depan saya ini adalah patung dari Pak Harto. Ini menggambarkan akan kegagahan dari beliau ya, yaitu seorang Soeharto. Dan Pak Harto ini adalah satu-satunya presiden ya, menurut versi TV Lebaran ya, yaitu presiden yang betul-betul pernah berada langsung di medan perang ya. Beliau berjasa dalam pembebasan Papua Barat dari cengkrama Belanda ya. Dan beliau juga yang pernah bertempur langsung bersama Jenderal Besar Sudirman ya. Nah, ini teman-teman, di depan saya ini adalah patung ya, sebuah patung yang menggambarkan bagaimana situasi kecil dari seorang Soeharto yang sangat dekat dengan situasi alam pedesaan ya, bersama kerbau-kerbau ya, memandikan kerbau di sungai dan juga di persawahan mungkin ya, membajak sawah dan lain sebagainya. Dan menurut versi TV Lebaran, seorang Soeharto ini adalah satu-satunya presiden yang lahir dari ya rakyat biasa ya, atau rakyat kampung ya. Sangat sederhana sekali, dan makanya beliau di saat menjadi orang besar, beliau tidak lupa kepada rakyat biasa atau rakyat kecil ya. Beliau sangat menghargai rakyat biasa, beliau selalu tersenyum. Makanya beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang berjuluk The General Smiling ya, yaitu orang yang selalu tersenyum ya. Dan itu yang membuat TV Lebaran itu sangat kagum ya.
Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga ya, bahwa lahirnya beliau itu juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri teman-teman ya. Jadi sama seperti nama channel ini ya, yaitu Lebaran teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita akan masuk ke dalam Museum Pak Harto. Di sini terdapat ya catatan-catatan atau foto-foto biografi dari seorang Soeharto di masa mudanya ya, di masa hidupnya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga bahwa bulan Juni ini adalah bulan lahirnya para pemimpin-pemimpin negeri ini ya. Di antaranya adalah IR Soekarno, beliau lahir tanggal 6 Juni. Terus disusul Soeharto tanggal 8 Juni. Terus juga tanggal 21 Juni yaitu lahirnya Bapak Joko Widodo. Dan tanggal 25 Juni adalah lahirnya B.J. Habibie. Dan banyak keunikan dari angka-angka kelahiran para pemimpin-pemimpin kita ini ya. Kalau Pak Jokowi itu kan tanggal 21 Juni, dan tanggal 21 Juni itu adalah tahun lahirnya seorang Soeharto teman-teman ya. Pokoknya sangat unik sekali ya. Dan tanggal 21 Juni itu juga tanggal wafatnya IR Soekarno teman-teman. Pokoknya banyak sekali keunikan angka-angka dari kelahiran pemimpin-pemimpin besar negeri ini ya. Nah ini teman-teman, di sini terdapat catatan nama-nama pejuang-pejuang yang telah gugur ya di medan perang, terutama di sekitaran lokasi ini atau di Kemusuk ini ya. Karena kita tahu ya, di saat agresi militer kedua Belanda itu sempat mencari seorang Soeharto di kampung kelahirannya ini ya. Tapi Pak Harto lebih pandai, lebih gesit, beliau bisa lolos. Alhasil Belanda pun marah dan ya menghabisi para pejuang-pejuang yang ada di kampung ini ya. Nah inilah teman-teman ya, ini suasana dari Museum Pak Harto, tepatnya tanggal 8 Juni teman-teman. Betul-betul TV Lebaran kaget sekali ya. Tidak menyangka bahwa kita datang kemari itu di saat hari lahirnya seorang Soeharto. Tepat sekali. Saya agak tertegun ya, kok bisa gitu ya. Ya. Tapi kita syukuri ya. Dan ini teman-teman, di depan kita ini adalah informasi tentang lubang buaya, di mana kita tahu bahwa Pak Harto ini adalah pelopor dari pembasmi pemberontakan G30 SPKI ya. Nah ini adalah para pahlawan-pahlawan revolusi yang diambil dari lubang buaya, dan ini adalah dokumentasinya ya. Dan ini teman-teman nih, ini adalah ya hasil atau mungkin akibat dari keganasan pemberontakan G30 SPKI ya, dan bisa ditumpas oleh seorang Soeharto. Ini teman-teman ya, ini ya. Jadi Pak Harto ini mempunyai banyak jasa-jasa terhadap negeri ini ya, tapi sayangnya beliau pun belum diangkat menjadi pahlawan nasional Republik ini. Tapi bagi TV Lebaran, meskipun beliau belum diangkat, tapi saya menganggap Pak Harto adalah pahlawan yang sangat hebat bagi negeri ini ya. Nah ini teman-teman, setelah kita tadi mutar-mutar ya di sekeliling dalam dari Museum Pak Harto, kita akan menuju ke lokasi inti, yaitu lokasi di mana Pak Harto dilahirkan di saat itu ya. Kita akan mencoba ke sana, dan di sini juga ada sebuah bangsal besar ya. Bangsal ini biasanya dipergunakan untuk ya menampung para pengunjung ya, terutama pengunjung-pengunjung yang mungkin berskala besar ya, seperti sekolah-sekolah atau mungkin instansi-instansi lain atau pemerintahan ya. Ini di sini juga ada sebuah emperan ya dari sebuah rumah mewah ya. Dan dahulu kala disinilah Pak Harto mempunyai kenangan atau histori di masa kecilnya ya teman-teman ya. Dan di depan saya itu adalah lokasi inti tempat seorang Soeharto dilahirkan dari seorang ibu bernama Ibu Sukirah. Dan nanti pun kita akan ke sana ya teman-teman, ke makam Ibu Sukirah, yang lokasi makamnya itu ya tidak jauh dari museum ini ya. Dan kita pun juga belum tahu lama, ternyata di sanalah makam dari silsilah keluarga besar
seorang Soeharto. Dan kita pun nanti berharap kita pun dapat berziarah di Solo ya teman-teman, makam dari Pak Harto. Nah ini teman-teman, di sini pun kita menemukan sebuah pondasi tua, dan ini adalah pondasi asli ya dari rumah Pak Harto di masa kecilnya ya. Dan tentu saja rumahnya ya tidak sebesar ini di masa itu ya. Nah inilah teman-teman petilasan tempat Ibu Sukirah binti Atmosudiro melahirkan seorang Soeharto tanggal 8 Juni 1921 tepatnya, yaitu di 1 Syawal ya. Dimana kita tahu bahwa 1 Syawal itu adalah hari raya Idul Fitri, hari raya besar bagi umat Islam ya. Nah ini teman-teman, ini adalah pondasi-pondasi yang masih original ya, masih aslinya ya. Dan di sana pun ada sebuah sumur, yang sumur ini juga masih original. Tentu saja ya sumurnya tidak sebagus ini di masa itu ya. Ini teman-teman, inilah sumur ya, tentu saja pernah dipergunakan mandi oleh Pak Harto, atau mungkin juga bermain air dengan teman-temannya di masa kecilnya ya. Dan saya pun akan mencoba merasakan bagaimana kesejukan, keanyesan dari air sumur ini ya. Ini teman saya Mas Padut mau menimba ya, dia juga mau mungkin mencuci mukanya dengan airnya ya. Semoga air ini mendapatkan keberkahan ya, ya ibaratnya mendapatkan berkah air ya, dengan kita mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan yang ada di dalam tubuh kita, lahir batin kita dihilangkan ya. Jadi teman-teman, ini giliran saya ini ya untuk mengambil air dari rumah dari seorang Soeharto yang lahir dari ini keluarga kecil yang ada di perkampungan ya, tapi beliau di masa depannya menjadi pemimpin negeri ini, menjadi pemimpin besar, dan hampir 32 tahun memimpin dan berkuasa di republik ini ya. Dan di masa itu, masa keemasan pula di Indonesia, menjadi bangsa yang begitu aman, bangsa yang begitu tentram, bangsa yang begitu mempunyai memori yang sulit dilupakan bagi warganya yang hidup di masa itu ya. Dan setelah ini kita akan berkeliling-keliling teman-teman ya di sekitaran museum ini. Nah inilah suasananya. Ini teman-teman ya, suasananya seperti ini di tembok ya, ini di tembok. Nanti kita akan mencoba men-shooting bagaimana kondisi dari luar tembok museum ini ya. Wah, rumahnya begitu nyaman teman-teman ya. Jadi berasa kita nggak mau pulang ya di sini ya, karena begitu nyaman, begitu adem, begitu haru-maru gitu ya. Nah ini teman-teman, ini adalah suasana dari luar komplek dari museum ini ya. Dan setelah ini kita akan menuju ke makam dari ibunda Pak Harto, dan ayahanda Pak Harto juga di sana ya. Tapi kita belum tahu tepat atau pastinya di manakah nisan-nisan dari Ibu Sukirah dan Bapak Pak Harto ya. Kita akan mencoba ke sana nanti ya. Dan ini adalah situasi dari luar komplek Museum Pak Harto. Ini ya teman-teman ya. Ini kondisinya seperti ini ya. Nih, di saat pertama saya datang kemari itu baru baru buka awal gitu, ramai sekali lokasi ini teman-teman ya. Semoga aja sih museum ini tetap ada dan akan menjadi kenangan atau mungkin pembelajaran bagi generasi-generasi berikutnya, biar mereka tahu bahwa pernah ada seorang pemimpin yang begitu dekat dengan rakyatnya, yaitu seorang Soeharto, jenderal besar yang religius, pemberani, dan murah senyum, dan dekat dengan rakyat kecil ya. Inilah rumah Pak Harto yang mempunyai histori masa kecilnya. Dan ini teman-teman, ini adalah bangsalnya. Kita belum sempat kesini tadi ya. Saya akan mencoba mereview sebuah bangsal yang sungguh sangat mewah sekali ya.
dan di depan sana terdapat foto akan keelegannya seorang Soeharto ya, atau ketampanannya seorang Soeharto, atau kewibawaannya dari seorang Soeharto. Hormat gerak. Ya, ini adalah patung dari Pak Harto dalam posisi hormat ya. Kita pun harus hormat gerak gitu ya. Dan ini adalah foto dari Pak Harto ya, mungkin di akhir-akhir kepemimpinan beliau sebagai presiden ya. Di sini juga ada foto muda, ya nggak muda banget ini ya, yang mungkin di 60-an tahun ya usia beliau ya. Dan di sini juga ada foto dari istri tercinta beliau, yaitu Ibu Tien Soeharto ya. Beliau ini masih keturunan Terah Mangkunegaran di Solo ya, jadi masih punya terah darah biru ya. Memang ya itulah sebuah pasangan hidup ya, mereka saling melengkapi baik dari keturunannya atau mungkin dari segala aspek ya. Dan Pak Harto dan Ibu Tien ini adalah pasangan yang betul-betul saling melengkapi. Dan ini kita akan menuju ke komplek makam dari ibunda Pak Harto, yaitu Ibu Sukirah. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di depan sebuah komplek pemakaman. Inilah makam dari keluarga besar Presiden Soeharto ya. Termasuk yang dimakamkan di sini adalah ibundanya beliau dan bapak beliau, yaitu Ibu Sukirah dan Bapak Kertosudiro ya. Dan kita akan nanti masuk ke dalam teman-teman, dan ini adalah kunjungan perdana TV Lebaran ya di lokasi ini. Dan ini pun juga pertama kali ya TV Lebaran itu juga tahu bahwa di komplek ini ternyata dimakamkan ayahanda dan ibunda dari seorang Soeharto yang selama ini menjadi tokoh yang TV Lebaran kagumi ya. Kita akan mencoba masuk teman-teman ya, untuk menuju ke sisi atas dari komplek pemakaman ini. Suasananya cukup hening dan sepi ya teman-teman, tidak ada orang. Ini cuma saya dan teman saya ya. Di sini juga ada sebuah pohon besar yang menjulang tinggi ya. Inilah lokasinya teman-teman, dan kunjungan kita ini juga tidak sengaja itu berada di tanggal 8 Juni ya. Kita tahu bahwa tanggal ini adalah tanggal kelahiran dari seorang Soeharto, tepatnya di tahun 1921, yaitu bertepatan dengan suara takbiran ya. Karena di saat itu adalah Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan nama channel ini, Lebaran. Dan uniknya dari pemakaman ini, di sini juga terdapat batuan-batuan geologi alam ya, yaitu yang ini batuan yang dari lava-lava pijar purba di masa lalu ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di dalam lingkup komplek makam di dalamnya. Kalau dilihat dari nisan-nisannya, ini menandakan kalau yang dimakamkan di sini adalah orang-orang yang mempunyai keluarga yang termasyhur ya, atau keluarga besar, atau keluarga ningrat ya. Tapi kalau dilihat dari nama-nama dari nisan ini kayaknya makam-makam yang cukup baru ya. Jadi di sini kayaknya bukan lokasi yang terdapat makam dari ayahanda dan ibunda dari seorang Soeharto, yaitu Ibu Sukirah ya, dan bapaknya bernama Kertosudiro. Nah, ini teman-teman, di sini pun kita melihat ini loh, batuan-batuan purbanya ya. Apakah dahulu kala lokasi ini adalah sebuah bukit kecil batuan gitu ya, bukit batu gitu ya maksudnya ya. Nah, ini teman-teman, di luar pun kita juga melihat nisan-nisan pemakaman tentunya ya. Ini juga menjadi nasihat kita, yaitu nasihat yang diam saja, yaitu sebuah kematian, bahwa semua akan meniti takdirnya dan akan meniti ujungnya, atau sampai ke titik ujungnya, yaitu sebuah kematian. Nah, ini teman-teman, di sini pun kita melihat batuan yang lebih besar ya. Ini saya pukul-pukul ya. Ini adalah batuan purba, hasil gunung purba yang mungkin berada di sekitaran sini
dahulu kala ya, ratusan ribu tahun yang lalu atau mungkin jutaan tahun yang lalu ya. Nah ini teman-teman, ini adalah pintu untuk menuju ke dalam pemakaman ini. Dan kalau saya melihat video dari Pak Harto yang beliau pas berkunjung di tempat ini ya, suasananya seperti ini. Jadi inilah ya lokasi inti pemakaman yang terdapat makam dari ibunda Pak Harto, yaitu Ibu Sukirah. Dan saya benar-benar juga tidak tahu di mana nisannya, teman-teman. Saya ini sempat berkeliling-keliling lama ya, sambil membaca nama-nama yang tertera di di bangunan nisannya ini ya. Itu kan biasanya di nisan-nisan ini terdapat nama-nama yang dimakamkan di situ ya. Ini teman-teman, wah ini nisan-nisannya cukup mewah ya, dan bernuansa klasik pula ya. Saya nggak tahu sih apakah makam ini ada beberapa pemugaran gitu ya. Ya kalau ada pemugaran kan tentu saja ada bentuk bangunan lawasnya itu kayak gimana dahulu kala ya. Nah ini teman-teman, ini ada nama-namanya ya, dan saya mencari nisan dari Ibu Sukirah dan ayahanda dari Pak Harto, yaitu Bapak Kertosudiro ya. Nah ini teman-teman, dan dari penamaannya memang ini menunjukkan kalau yang dimakamkan di sini mempunyai silsilah atau mungkin garis keturunan keluarga dari Pak Harto dan ayahanda dan ibunya ya. Tapi saya nggak tahu ya urut-urutannya ya. Cuma kalau dilihat dari penamaannya memang ini yang dimakamkan adalah orang-orang di era-era dahulu kala gitu ya teman-teman ya. Kita mencoba mencari lagi teman-teman ya, di mana nisan dari Ibu Sukirah, dan kita pun hampir putus asa teman-teman, hampir mau pulang ini ya. Dan ternyata teman-teman, makam dari Ibu Sukirah itu yang ini teman-teman, nisan yang berwarna kehitaman ini, dan namanya itu memang ya tidak kelihatan ya, karena memang warna dari nisannya itu cukup hitam legam ya. Dan ternyata disinilah ibunda dari seorang Soeharto dimakamkan, yaitu Ibu Sukirah. Dan kita tidak tahu ya makam dari ayahandanya ini ya, kita cari-cari nggak ketemu. Tapi ya alhamdulillah pada akhirnya kita menemukan makam dari Ibu Sukirah ya. Dan inilah kondisi pemakamannya teman-teman ya. Kita berdoa semoga keluarga besar dari Pak Harto yang telah dipanggil Yang Maha Kuasa atau telah tiada diberikan tempat yang lebih baik, dan kepada semua ya makhluk hidup yang telah dipanggil diberikan pula tempat yang lebih baik. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini dalam meliput jejak seorang Soeharto dari kampung yang bernama Kampung Kemusuk yang berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dan ini adalah suasana dari komplek pemakaman yang letaknya itu berada di sisi timur sih, kalau menurut saya sisi timur dari Museum Pak Harto. Suasana cukup haru-maru dan kita pun sempat diguyur hujan di lokasi ini ya. Jadi itu menambah suasana jadi cukup mengharukan ya, atau mungkin ya cukup apa ya, bikin merinding gitu ya, merinding haru dan menyenangkan. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran. Semoga nanti kita bisa menyambung liputan ini di Astana Giribangun Solo untuk meliput kondisi dari makam Pak Harto yang wafat di tahun 1900 wafatnya tahun 2008 ya, benar kayak 2008 ya. Dan di sini pun juga ini ada batuan-batuan purba. Jadi beliau itu lengser tahun 1998 dan beliau wafat tahun 2008 ya teman-teman ya. Jadi 10 tahun kayaknya jedanya. Ya itu aja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran. Ini ada batuan-batuan lagi. Jadi lokasi ini juga menyimpan misteri ya. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.